Perhatian publik terhadap aksi Pinkan Mambo yang bernyanyi di jalan akhirnya menarik respon dari Ivan Gunawan yang menawarkan jalan berbeda untuk bangkit. Melihat potensi yang masih dimiliki, Ivan Gunawan menilai Pinkan seharusnya bisa kembali ke panggung hiburan profesional daripada terus mengandalkan live di jalan. Ia bahkan langsung menghubungi rekan di industri event untuk membuka peluang agar Pinkan bisa tampil di berbagai acara, seperti pernikahan atau pertunjukan musik yang lebih menjanjikan secara finansial. Ivan Gunawan menggambarkan bahwa jika Pinkan konsisten menerima pekerjaan manggung, penghasilannya bisa menembus angka puluhan hingga ratusan juta dalam waktu relatif singkat. Namun, tawaran tersebut tidak datang tanpa syarat, karena ia juga menekankan pentingnya keseriusan dan perubahan sikap agar kesempatan itu tidak terbuang sia-sia. Dorongan ini diberikan sebagai upaya agar Pinkan bisa memperbaiki kondisi hidupnya dan kembali dikenal lewat karya, bukan kontroversi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, ternyata si Ivan Gunawan ya mau bantuin Pinkan Mambo guys ya. Dia baik banget sih semenjak hijrah. Emang dari dulu si Ivan ini emang orangnya baik ya teman-teman ya. Dia baik ke siapapun ya. Kalau emang dia deket sama orang tuh, kalau orangnya baik dia bilang baik, orang enggak dibilang enggak. Jadi dia tuh orangnya nggak munafik gitu. Nah, semenjak dia hijrah nih, dia bantuin si Pinkan Mambo ya. Biar mungkin dia ngerasa kasihan ya, kenapa sih si Pinkan ini relain sampai live sampai di jalanan seperti itu panas-panasan ya. Padahal mungkin dia ada motivasi atau niat sesuatu ya yang mungkin pengen dia wujudkan seperti itu. Nah, tapi si Ivan ini pengennya kalau si Mambo ini dia tuh nyanyi lagi atau berada di panggung lagi kayak gitu. Dia langsung telepon nih sama seseorang ya, biar bisa bantuin Pinkan ini bisa mencari penghasilan di tempat lain. Alhamdulillahnya langsung di-approve nih sama temennya, dan Pinkannya juga mau, sampai terharu sampai dia tuh nangis guys. Aku melihat podcastnya Ivan Gunawan gitu yang mengundang si Pinkan Mambo, yang ngebahas tentang dia live di pinggir jalan di triknya Jakarta gitu. Ya mungkin dia kasihan begitu ya, mungkin empati atau apalah kayak gitu. Tapi kenapa si Pinkan Mambo jadi sorotan gitu, yang notabene itu memang udah artis, udah terkenal gitu. Ya nggak apa-apa lah, dia juga bisa cari makan di situ. Terus gimana juga orang-orang ya yang bukan artis yang ngamen di pinggir jalan itu, kenapa nggak jadi atensi gitu ya? Kenapa nggak jadi atensi? Ya seharusnya lebih atensi ke orang-orang yang ya orang susah, yang mungkin suaranya bagus, yang ngamen di jalan, yang begitu. Menurut aku sih seperti itu. Kalau Pinkan Mambo dia punya nama, dia mungkin pendapatannya gede kali ya, apalagi kalau misalkan dia sudah punya kru, dia ya pakai sound system, dia ada, ya aku rasa biasa aja gitu. Yang namanya penyanyi, yang namanya seniman, aku rasa tuh bisa aja tuh, bisa jadi panggung dia di situ gitu. Nggak perlu jadi kita terus jadi kasihan ngeliat dia, nggak kayak gitu juga kali ya. Yang lebih kasihan tuh pengamen gitu, maksudnya yang nggak punya panggung, yang mungkin dia sehari-harinya memang begitu kerjaannya. Kalau Pinkan, aku rasa dia memang penyanyi udah terkenal, dia juga punya usaha donat mungkin ya, mungkin sekarang masih jalan atau gimana gitu. Tapi kalau yang si Pinkan Mambo terus dikasih job sekian puluh juta, yang aku dengar di podcast sekali manggung bisa 10 juta begitu. Bukan gimana sih, menurut aku sih lebih bagus bantu yang orang-orang yang lebih di bawah lah kelasnya kayak gitu ya. Anaknya Pinkan Mambo akhirnya buka suara tentang ibunya yang lagi viral nih, yang lagi ngamen di pinggir jalan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak suka kepada ayah sambungnya itu. Terus dia menjelaskan bahwa dia tidak diundang saat lebaran.
Kalau menurut kalian kayak gimana guys? Kalau menurut aku sih ya, apapun kondisi ibumu itu tetap ibumu yang melahirkan kamu. Kita sebagai anak harus menurunkan ego kita karena untuk orang tua kita. Walaupun orang tua kita nyebelin atau seburuk apapun itu, tetap itu adalah orang tua kita yang harus kita hormati dan hargain. Dan kita punya kewajiban untuk datang bersilaturahmi kepada orang tua kita. Ingat kata-kata baginda Nabi, walaupun seburuk apapun orang tua kamu harus tetap baik dan menghormatinya. Dan buat netizen nih ya, kita ini tuh orang-orang luar yang nggak tahu bagaimana kondisi dan keadaan mereka di luar sana. Jadi kita tidak perlu menilai mana yang salah, mana yang benar. Terus ada yang bilang, kenapa sih harus nyanyi-nyanyi di jalan, panas-panasan, tidur-tiduran di jalan gitu. Justru itu adalah trik marketingnya Kapingkan Mambo guys. Mas sekelas artis paman atas aja bisa ngamen dan dapat saweran. Itu menjadi sensasional gitu ya, menjadi sebuah gebrakan baru gitu, biar viral, biar dapat saweran besar. Nah, karena hasil besarnya itu makanya dia mau gulung-gulung kayak gitu. Ya kalau hasilnya kecil mana mau dia kayak gitu. Pinkan Mambo ngamen live di jalan. Netizen heboh sampai menghujat suaminya. Pertanyaannya kenapa gitu loh? Emang nggak boleh ya kalau artis ngamen live di jalan? Toh dia nggak nyuri, nggak nipu orang. Justru itu contoh yang bagus loh. Dia nggak malu ngelakuin hal tersebut sampai ngamen di jalan. Padahal kita tahu ya, Pinkan Mambo itu adalah salah satu penyanyi wanita yang hebat di Indonesia. Tapi dia tetap lakuin buat ngidupin anak-anaknya. Soal masalah suaminya yang dibilang katanya itu nggak nafkahin si Pinkan Mambo, sampai Pinkan Mambo harus ngamen di jalan. Wey, katanya emansipasi wanita. Harusnya setara dong antara pria maupun wanita. Hargai dong, Pinkan Mambo udah nunjukin apa itu emansipasi wanita yang sesungguhnya. Jangan kayak cewek-cewek yang teriak emansipasi, giliran diajak emansipasi malah nggak mau. Itu namanya nyari pembelaan diri sendiri. Lagian toh Pinkan Mambonya sendiri nggak masalahin loh. Jadi ya terserah mereka lah. Dan pastinya untuk suaminya juga pasti udah dapet tugas masing-masing loh. Di saat Pinkan Mambo lagi di luar ya yang jagain anak-anaknya ya si Arya. Dan satu hal lagi yang penting untuk anaknya. Yang namanya minta maaf sama orang tua nggak mesti diundang loh. Emang ada ya lebaran butuh diundang? Aduh. Dari statement lu aja itu udah salah total. Kecuali lu udah datang ke rumah orang tua lu minta maaf terus diusir. Nah, itu gua dukung lu. Gua dukung lu. Dah, capek bahas dia. Bye. Lagi heboh soal Pinkan Mambo, live streaming, guling-guling, ngesot-ngesot di jalan raya. Yang menarik perhatian saya adalah seorang ibu-ibu, aku nggak tahu siapa. Beliau mungkin empati atau gimana, dan membuat sebuah video konten yang mengatakan bahwa, udahlah Pinkan daripada kamu, kurang lebih gini. Disclaimer dulu nih, kurang lebih ya. Udahlah Pinkan daripada kamu kayak gitu ya, saya kasihan sama kamu lah, kurang lebih gitu. Mending kamu ikut saya. Istilahnya kerja sama saya, jadi talent saya atau jadi penyanyi saya kok, bahasanya kurang ngerti aku ya. Intinya, ibu ini istilahnya meminta Pinkan daripada live TikTok di pinggir jalan, ngesot-ngesot kayak gitu, guling-guling di aspalan, dia menawarkan untuk ikut dia. Mungkin ibu ini, saya rasa, kayaknya ibu ini belum tahu penghasilan Pinkan dari live streaming di TikTok yang guling-guling, ngesot-ngesot di pinggir jalan itu. Itu yang pertama, ya. Mungkin ibu ini belum tahu berapa income-nya. Kalau saya kasih tahu, mungkin ibu ini akan berpikir ulang untuk menawarkan itu kepada Pinkan Mambo ya. Jadi saya kasih tahu Bu, kita ambil rata-rata. Setiap hari Pinkan live, dia dapat 100.000 diamond. 100.000 gift, oke, tahu nggak Ibu? 100.000 gift itu kalau di WD, berapa per hari income-nya Pinkan? Kurang lebih 7-8 juta. Kita bulatkanlah 8 juta ya per hari. Pinkan itu kerja keras Bu, jadi nggak pernah libur dia live-nya. Kalau kali 30 hari aja, 8 juta kali 30 hari, itu 240 juta income dia loh. Nge-live kayak gitu di TikTok. Nah, saya yakin nih, kalau Ibu berani kasih lebih dari 240 juta kepada Pinkan setiap bulannya, saya rasa juga Pinkan akan mau. Siapa sih Bu yang mau jadi seperti Kak Pinkan? Ya, walaupun beliau kayak gitu kan juga berjuang demi menghidupin anak-anaknya dan keluarganya ya. Siapa yang mau seperti Kak Pinkan itu? Dari artis terkenal papan atas, jadi live streaming di TikTok, sampai kayak gitu, mungkin nggak ada yang mau juga. Nah, saya udah jabarkan ya Bu, income-nya Pinkan Mambo dari live seperti itu, ya, kurang lebih 240 juta per bulan. Kalau memang Ibu benar-benar berempati sama Kak Pinkan Mambo, coba Ibu tawarkan 250 juta, 300 atau 500 juta per bulan buat dia gabung di grupnya Ibu, menjadi talent atau artisnya Ibu, dan saya rasa dia akan dengan senang hati untuk tidak live itu. Live seperti itu, kita semua tahu
Saya juga live streaming di TikTok. Itu yang dilakukan oleh Kak Pinkan Mambo itu bukan kerjaan yang gampang, bukan kerjaan yang enak. Itu menderita sekali, panas sekali, dibakar oleh matahari dia. Ya, itu luar biasa. Dia korbankan kecantikannya, dia korbankan badannya sendiri untuk berjuang demi keluarga dia, anak-anaknya khususnya, ya kan? Gitu loh. Lempar guling-guling di aspal itu bukan nggak sakit, itu sakit, menderita. Tapi nggak ada pilihan kan dia, harus tetap berjuang demi anak-anaknya. Coba saya udah jabarkan ya Bu ya, kurang lebih Pinkan Mambo itu nge-live di TikTok, dapat income-nya segitu. Kalau ibu bisa tawarkan dia 250 juta per bulan, atau 300 atau 400 atau 500 juta per bulan untuk gabung di timnya ibu, menjadi talent atau artisnya ibu, saya rasa mau banget ya, mau banget, percaya sama gua Bu. Kalau ibu nggak percaya, nanti datang ke rumahnya Kak Pinkan yang di BSD, nanti bantu saya. Saya bantu ngomong, kalau memang ibu bisa memberikan nilai yang lebih jauh lebih besar daripada apa yang Kak Pinkan dapat sekarang dari live TikTok seperti itu. Itu ya Bu ya. Dan buat teman-teman semua yang punya pikiran yang sama, Kak Pinkan itu orang luar biasa ya, berjuang demi menghidupin anak dan keluarganya sampai seperti ini. Nggak semua orang mampu, nggak semua orang mampu. Dia artis terkenal dulunya, artis papan atas. Nggak semua artis mampu melakukan apa yang dia lakukan. Oke, respect buat Pinkan Mambo.